Hello everyone, good morning. Pick me again at Scaly News. We can undertake team to spend time having fun either by traveling, exercising, or eating. This team Dewi Kuni will recommend delicious culinary delights to taste around the Rindam Veld. Hi everyone, I'm Dewi Hanifah and this day, Sunday, January 20, 2025 at exactly 8 a.m. I'm in Rinda Magelang and after this part, it's good to eat to feel the energy. So let's follow me. Hello everyone, I'm Dewi Kuni Hanifah and I'm right now in Rinda Magelang and I want to talk in someone with Image. Let's go. Hello Kak. Hello, My name is Dewi and what is your name? I'm Safira. I'm Benita. I'm Cinta. Alex. Okay, I want to talk with kakak-kakak. And what makes you interested in buying snack at Rindam Magelang? Apa yang membuat Anda tertarik untuk membeli jajanan di Rindam Magelang? Kalau aku pribadi, aku suka karena di sini banyak dan lengkap jajanan. Ya, jajanannya lengkap banget dari pintu masuk sampai di sekitaran lapangan ini. Jajanannya banyak banget, jadi kita bisa milih sesuka hati kita. Selain itu, ini juga dekat rumah saya. Dan ini ya menurut saya jajannya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah, tapi ya standar aja. Nah, selain itu di Rindam kan kita juga nggak cuma jajan, kita bisa olahraga, bisa main-main juga di sini, jadi bisa seru-seruan sih di sini. Okay, next question. What snack do you buy most often? Jajanan apa yang paling sering Anda beli? Es teh sih, chicken pok-pok itu enak. Kalau aku dimsum. Kalau aku Yusupasup. Okay, what makes you choose to snack? Apa yang membuat Anda memilih jajanan tersebut? Karena chicken pok-pok itu crunchy, juicy, dan enak. Karena ya kalau haus yang paling terjangkau itu es tehnya sih di sini. Kalau aku emang suka banget sih sama dimsum, jadi kalau lagi bingung makan apa pilihannya tetap dimsum, tapi nggak bosan sama dimsum. Saya karena suka Yusupasup karena setiap kondangan saya selalu mengambil Yusupasup dan setiap saya membeli Yusupasup saya teringat kondangan-kondangan itu. Okay. Who do you usually invite when buying snack here? Siapa yang biasanya Anda ajak saat membeli jajanan di sini? Biasanya saya ngajak bapak saya biar dibayarin. Sama teman-teman sih tetepan, sama teman. Ya, kalau aku juga sama teman-teman sih. Kalau saya pribadi saya sendiri aja karena saya memang pemberani. Okay. When do you think is the best time to buy snack at Rindam Magelang? Kapan waktu yang paling tepat untuk membeli jajanan di Rindam Magelang menurut Anda? Pagi kalau nggak pagi ya udah sore sekalian, jadi ya rame. Sore sekitar jam 6. Sore juga sih, soalnya cuacanya udah nggak panas gitu ya. Kalau saya pagi-pagi, soalnya saya morning person. Okay. In which part of Rindam Magelang do you usually buy snack? Di bagian mana Rindam Magelang Anda biasanya membeli jajanan? Di bagian sebelah, kalau kita dari masuk kita belok kiri sebelah sana. Kalau aku di gang yang searah sama SMP 2. Kalau aku di sini sih, di sekitaran pintu masuk aja.
sama di sekitaran pintu masuk. Okay. Why do you prefer to buy snack at Rindam Magelang compared to other place? Mengapa Anda lebih memilih membeli jajanan di Rindam Magelang dibandingkan tempat lain? Ya sambil jalan-jalan sih sebenarnya di sini ya. Karena harganya juga lumayan terjangkau dibandingin di mall-mall. Ya. Karena jajanannya lengkap banget. Saya karena dekat rumah. How do you know about the variety of snack at Rindam Magelang? Bagaimana Anda mengetahui tentang beragamnya pilihan jajanan di Rindam Magelang? Oh ya, kalau ini dari kita lihat aja kita udah tahu kalau misalkan yang dijual ini beragam. Ya, oke, thank you Kak. Udah gitu dong. Udah. Keren. Makasih ya Kak. Makasih Kak. What is your name? My name is Muhammad Zubriki. Okay. The first question is, why did you choose to exercise at the Rindam? Mengapa Anda memilih untuk melakukan olahraga di Rindam? Karena di sini cukup ramai dan cukup menarik untuk kita melakukan olahraga. Okay. The next question, what kind of exercise do you at Rindam Magelang? Jenis olahraga apa yang Anda lakukan di Rindam? Seperti lari sih Kak. Ya, Lari doang. lari sama mungkin sit up, pull up. Okay. Do you often exercise here? Apakah Anda sering berolahraga di sini? Ya, What do you think about the various snack at here? Even talk this is a place for sport. Apa tanggapan Anda mengenai berbagai jajanan yang ada di sini? Padahal ini tempat untuk olahraga. karena di sini cukup membantu untuk penghasilan dan bisa untuk membantu para UMKM jajanan di sini Kak. Ya. So now we're at the food booth and let's ask the seller. Excuse me. What is your name? Nama saya Ona. Okay. The question is, what kind of snack do you sell? Jenis jajanan apa yang Anda jual? Saya menjual fried corn ribs, itu jagung goreng yang kemudian saya beri bumbu sendiri, bumbu racikan sendiri, ada bumbu gurih dan bumbu pedas, kemudian ada saus cocolannya, ada bumbu garlic, keju dan mayones. What makes your snack different from other? Apa yang membuat jajanan Anda berbeda dari yang lain? Kalau menurut saya sih memang jajan saya kan unik nih. Cuma sebenarnya juga nggak otentik saya yang buat sih. Itu memang jajanan udah ada dari sebelum-sebelumnya. Biasanya ini ada di kedai-kedai ramen sebagai side dish menunya mereka. Nah ini saya bawa menu itu ke kaki lima kayak gini. When did you start selling at the Rindam Magelang? Sejak kapan Anda mulai berjualan di Rindam Magelang? Saya berjualan di Rindam sejak 2 tahun yang lalu, Oktober 2022. Why did you choose to sell at Rindam Magelang? Mengapa Anda memilih berjualan di Rindam Magelang? Karena Rindam itu sebagai titik kumpulnya warga Magelang, apalagi kalau untuk event Car Free Day seperti ini, walaupun ada titik-titik lain mungkin seperti di alun-alun kota Magelang atau di lapangan sawitan mungkin, tapi ternyata titik kumpulnya masih teramainya di Rindam sini. How do you get the raw materials to make your snack? Bagaimana Anda mendapatkan bahan baku untuk membuat jajanan Anda? Untuk bahan bakunya kebetulan saya masih tinggal di daerah yang masih anggap aja masih pedesaan sih, jadi bisa langsung dapat dari petaninya dengan kualitas yang tentunya masih fresh baru petik. Thank you your time. Thank you. Good afternoon everyone, back with you Scaling News. This time we will see an art performance by the Omagoyo Borobudur Studio which will be held on January. This art performance was held as from
of democracy to preserve culture in Indonesia, especially in the Borobudur area. Let's get straight to it without any further delay. Let's connect with Dewi there. Hello Dewi. Now, I'm with one of the dancer trainers at the Omah Guyub studio. First, let's go to know each other. So, what is your name? Hi, my name is Anna. The first question is, what was the main focus in training the dancer of the performance? Apa yang menjadi fokus utama dalam melatih para penari untuk pertunjukan ini? Jadi fokus utama kami adalah 3W, yaitu Wirogo, Wiromo, dan Wiroso. Wirogo itu adalah bentuk tubuhnya para penari, terus Wiromo itu adalah irama tariannya, dan Wiroso adalah rasa para penari kepada tariannya. Next, why was the dance chosen for this performance? Mengapa tarian yang dipilih untuk pertunjukan ini? Jadi para pelatih itu sudah mempertimbangkan tarian-tarian yang akan dipilih karena siswa itu ada yang masih belum mampu dan ada yang sudah mampu. Jadi kita memilih tarian yang lebih mudah untuk dipelajari anak-anak itu. How do you motivate the dancer to give their best performance? Bagaimana cara Anda memotivasi para penari untuk memberikan penampilan terbaik? Motivasi saya adalah apabila kita sendiri dilihat para banyak orang untuk dilihat menari, kita harus menampilkan yang terbaik dan yang paling baik. What difficulties did the dancer face during rehearsals? Di mana kesulitan yang dihadapi para penari selama latihan? Jadi karena saya melatih anak-anak kecil, jadi kesulitannya adalah moodnya mereka yang masih belum bisa teratur karena mereka masih ingin bermain, sedangkan kami pelatih itu inginnya mereka fokus dan serius gitu. Who gave the most valuable input for the choreography of this dance? Siapa yang memberikan masukan paling berharga untuk koreografi tarian ini? Jadi masukan yang paling berharga adalah teman-teman pelatih dan juga ketua sanggar kami yang sering membimbing kami. The last question is, when did you start designing the choreography for this performance? Kapan Anda mulai merancang koreografi untuk pertunjukan ini? Jadi tarian yang kami tampilkan itu adalah mencari inspirasi di YouTube. Jadi kami mencari inspirasi di YouTube dan kita cuma menambahkan beberapa tarian. Dan untuk koreografinya itu tuh mulai dari pertama kali kita latihan dan bertemu gitu. Okay, thank you for your time and bye-bye. So now, I'm with one of the audience member who watched the dance performance at Sanggar Omah Guyub. Let's ask them some question about last night performance. Let's go. So, what is your name? My name is Felicia. The first question is, what did you like most about last night performance? Apa yang paling Anda sukai dari pertunjukan tadi malam? Yang saya sukai itu waktu penarian dan penyambutannya itu. Next, why did you decide to watch this performance? Mengapa Anda memutuskan untuk menonton pertunjukan ini? Karena saya menarik dari brosur yang sudah dipamerkan. Next, how did you feel after watching the performance? Bagaimana perasaan Anda setelah menyaksikan pertunjukan tersebut? Saya sangat senang dan takjub karena pertunjukannya berjalan dengan lancar dan sangat meriah. In your opinion, what was the most interesting part of the performance? Di mana menurut Anda bagian yang paling menarik dari pertunjukan? Paling menarik itu saya waktu di penutupan tariannya dari jaranan perempuan itu. Who is your favorite dancer and why? Siapa penari favorit Anda dan mengapa? Mbak Rifani, karena tariannya itu sangat mendalami dan bagus. The last question, when did you first find out about this performance? Kapan pertama kali Anda mengetahui tentang pagelaran ini? Saat teman saya yang mengikuti sanggar tersebut membagikan brosur melalui story WhatsApp. Okay, thank you for your time and bye-bye. And now, I'm with one of the beautiful dancer from Omah Guyub studio. And let's talk.
So, what is your name? Nama saya Stefani. The first question is, what was the biggest challenge in preparing for this performance? Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mempersiapkan pertunjukan ini? Latihan dan siap-siap ujian. Next, why did you choose to join the Sanggar Omah Guyub? Mengapa Anda memilih untuk bergabung dengan Sanggar Omah Guyub? Karena ada niatan dan minat. Next, how did you feel after successfully performing the dance? Bagaimana perasaan Anda setelah berhasil menampilkan tarian tersebut? Sangat bangga dan cukup melelahkan. Next, what part of the dance did you enjoy the most? Di mana bagian tarian yang paling Anda nikmati? Bagian saat ada gerakan ulap-ulap. Give me explain. Bisa berikan kami contoh? Seperti ini. Okay. Who supported you the most during rehearsals? Siapa yang paling banyak memberikan dukungan kepada Anda selama latihan? Seperti orang tua, teman, dan kakak. Okay. The last question is, when did you start practicing for this performance? Kapan Anda mulai berlatih untuk pertunjukan ini? Seperti berlatih selama 1 tahun dan ada jadwal latihan di hari Sabtu dan Minggu. Okay, thank you for your time and bye. Well, viewers, I have been with the studio owners or the organizer of the Omah Guyub dance performance, and let's start for a moment. So, what is your name? Hello, my name is Dwi Ester Brilianti. And the first question, what was the main objective of this performance? Apa tujuan utama dari pagelaran ini? Tujuan utama dari pagelaran Sanggar Tari Omah Guyub itu untuk mementaskan semua anak-anak didik dari Sanggar Tari Omah Guyub yang sudah melalui proses 1 tahun latihan, kemudian di akhir tahun kita pentaskan semuanya. Next, why was this performance held at Balkon Des Ringin Putih? Mengapa pagelaran ini diadakan di Balkon Des Ringin Putih? Karena memang pada dasarnya dari awal Sanggar Tari Omah Guyub itu terlahirnya di Balkon Des Ringin Putih. Kemudian kebetulan sekarang di Balkon Des Ringin Putih sudah disediakan amphitheater untuk fasilitas kita untuk berlatih dan juga untuk pementasan. Okay. How do you access the success of this event? Bagaimana Anda menilai kesuksesan acara ini? Untuk pementasan pagelaran di tahun yang ketiga ini, alhamdulillah menurut saya dan menurut tim cukup sukses karena banyak penonton yang terpukau juga. What was the biggest obstacle you faced in preparing of this event? Di mana kendala terbesar yang Anda hadapi dalam mempersiapkan acara ini? Kendala terbesar pasti di cuaca, karena kebetulan acara kita di bulan Desember, di mana bulan itu adalah bulan-bulannya hujan. Kendala kedua di kostum juga, karena jumlah muridnya terlalu banyak, jadi kita sedikit terkendala untuk mencari kostum. Okay, next question. Who were the parties involved in organizing this event? Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini? Yang terlibat yang utama itu adalah tim dari Sanggar Tari Omah Guyub sendiri, kemudian dari siswanya juga, dan dari wali murid siswa anggota Sanggar Tari Omah Guyub. Okay. Then last question is, when did the idea to hold this performance first come up? Kapan ide untuk mengadakan gelaran ini dimulai? Ide pertama itu di tahun 2022, di mana tahun itu juga merupakan tahun pertama Sanggar dibuka untuk umum, dan tahun itu juga tahun pertama kita mengadakan pagelaran. Okay. Thank you for your time and bye-bye. And the time has come for me to meet the cultural service figures who were present in our midst. Let's ask the way said about the last night performance. So, what is your name? My name is Dedi Kurniawan. And
The first question, what support did the culture department provide for this performance? Apa dukungan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan terhadap pagelaran ini? Untuk dukungan kebetulan kita tidak tahu untuk acara ini dari dinas sendiri, jadi mohon maaf kita nggak ada dukungan apa-apa. Kita mungkin ya support untuk selalu semangat aja. Next, why it is important to preserve activities like this? Mengapa kegiatan seperti ini penting untuk dilestarikan? Karena untuk generasi zaman sekarang itu kadang anak-anak muda generasi Z ya khususnya ya Gen Z itu tidak semuanya itu mengenal tentang kesenian tradisi yang sudah ada, padahal kesenian tradisi yang sudah ada itu sangat-sangat bagus sekali ketika dilestarikan. How does the cultural department promote local arts and culture? Bagaimana cara Dinas Kebudayaan mempromosikan seni dan budaya lokal? Mungkin kalau Dinas Kebudayaan sendiri mempromosikan dengan banyak hal ya. Mungkin ada festival permainan tradisional untuk anak-anak, festival Panem Bromo ada, fasilitasi upacara tradisi itu juga ada, terus pengiriman kesenian keluar daerah ke Jakarta, ke Bali, ke berbagai daerah itu kita membawakan kesenian tradisi yang ada di khususnya Kabupaten Magelang, soreng, kubro atau topeng ireng atau apapun itu, kita membawa basic-basic tradisi yang ada di Kabupaten Magelang. Where is the potential for the development of dance in this region? Di mana potensi pengembangan seni tari di wilayah ini? Kalau untuk pengembangan potensi di wilayah ini mungkin areanya khususnya Borobudur ya, tapi untuk menyeluruh mungkin di Kabupaten Magelang. Which young artists need to be support? Siapa saja seniman muda yang perlu didukung? Mungkin nggak terlalu signifikan untuk siapa-siapanya, tapi untuk semua anak muda yang mau melestarikan kesenian tradisi yang sudah ada dari nenek moyang. The last question, when was the last time the cultural department held a similar event? Kapan terakhir kali Dinas Kebudayaan mengadakan acara serupa? Kalau Dinas Pendidikan itu untuk tahun ini ada festival Gedruk, kalau nggak salah kemarin di Ketep itu, tapi mohon maaf saya agak lupa untuk bulannya karena kemarin itu di sekitar pertengahan tahun, dan itu akan ada setiap tahunnya pasti akan ada festival